Baik, saya absen dulu. Saya panggil namanya dari seri yang pertama. Nuki, David, Adil, ada yang tahu David? Ciki, Mas, Milan, Ija, Erika, ada yang tahu namanya apa? Jalo, Rahman, Sanjaki, ada dua orang yang tidak. Baik, hari ini kita lanjutkan pelajaran tema 3 tokoh dan penemuan. Silakan disiapkan bukunya, LKS-nya dikeluarkan. Kemarin sudah belajar muatan pelajaran IPA. Sekarang kita lanjutkan muatan pelajaran IPS. Dibuka bukunya halaman 11. Halaman 11. Sudah ketemu? Ya, oke. Menganalisis perubahan sosial dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Nah, yang akan kita pelajari adalah pengaruh penemuan baru terhadap kehidupan sosial budaya. Penemuan baru berarti ada beberapa penemuan yang akan mempengaruhi kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya itu artinya kehidupan yang ada di masyarakat. Dulu minta tolong salah satu siswa untuk membacakan, nanti bergantian temannya. Dari yang pertama, Mbak Rahman yang membaca. Pengaruh penemuan baru nanti temannya ya tidak
tidak terbangun sebelumnya pada sinar matahari karena saat malam bisa menggunakan perilaku air didapatkan dengan menimba air di sumur. Air bisa didapatkan dengan membakar kompor listrik. Implementasi pengguna dari kendaraan listrik atau air menggunakan tradisional. Lewat telepon atau gadget yang mereka membutuhkan biaya listrik. Kegiatan ekonomi dilaksanakan dengan manual atau tanpa bantuan teknologi. Kegiatan ekonomi dilaksanakan dengan manual teknologi komunikasi. Ya, oke. Itu tadi pengaruh penemuan baru terhadap kehidupan sosial budaya. Nah, penemuan baru itu membawa perubahan sosial. Nah, perubahan sosial budaya itu perubahan yang bagaimana? Iya, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang tadinya tradisional menjadi modern. Contohnya yang tradisional. Nah, kalau zaman dulu penerangan itu menggunakan lampu minyak. Tahu lampu minyak? Dia menggunakan lampu minyak. Nah, tetapi setelah ditemukan listrik, kemudian menggunakan lampu, bola lampu, seperti yang di kelas kita. Nah, itu berarti ketika menggunakan lampu minyak itu masih tradisional, sekarang menggunakan lampu itu menjadi modern. Nah, kemudian selain listrik, apa lagi perubahan yang ada di masyarakat? Alat komunikasi. Baik, dulu sebelum ada listrik, komunikasi menggunakan surat, menggunakan pengumuman. Ya, setelah ada listrik, kemudian menggunakan gadget. Apa itu gadget? HP, menggunakan HP, menggunakan gadget. Oke. Nah, selain perubahan tadi, terdapat juga perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Contohnya apa? Perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat, nilai-nilai tradisional. Contohnya, kalau dulu itu sebelum ada kehidupan yang modern, kalau misalnya anak-anak orang yang tua itu selalu kalau bahasa Jawa Assalamualaikum, itu tau. Tapi sekarang zaman modern banyak pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Apa contohnya? Main HP.
terlalu sering brain. Akhirnya apa? Jadi pikirannya ya. Makanya zaman sekarang juga yang namanya kecanduan nah, ya. Nah, salah satu baca mulai dengan cara kemudian tapi organisasi yang artinya perubahan dari zaman tradisional menjadi modern. Modernisasi itu ada yang memberi dampak positif, ada yang memberi dampak negatif. Dampak positifnya apa? Pekerjaan manusia menjadi bagaimana? Lebih ringan, lebih apalagi lebih ringan, lebih mudah atau lebih mudah menjadi lebih mudah, lebih ringan, lebih cepat. Contohnya kalau anak-anak menyetrika baju, siapa yang sudah bisa menyetrika baju? Belum ya? Kalau menyetrika baju, menyetrika baju itu harus menggunakan arang. Tahu arang? Ya, arang itu dibakar, dimasukkan dalam setrika. Nah, nanti setrika. Kalau arangnya sudah mau habis, ya setrikanya udah panas. Itulah bajunya. Kalau terlalu panas, nah nanti bajunya jadi gosong, rusak. Nah ya, jadi kalau menggunakan setrika arang itu harus dibakar arangnya dulu, nanti seperti ini terlalu panas. Ya, nah itu merepotkan itu waktu yang lama. Nah, sekarang zaman sudah modern, kita bisa menggunakan setrika listrik. Nah, tinggal di colok listrik, ya diputar tombolnya, terus pilih panasnya. Mau panas banget atau tidak? Kalau bajunya lebih panas, bikin halus. Bahkan sekarang ada yang lebih lagi. Ini mereka menggunakan listrik, penemuan lampu, penemuan pompa air, ya, terus kemudian penemuan di bidang komunikasi, di ada gadget, ya kan? Sekarang saya siapa yang menemukan listrik?
Siapa yang menentukan listrik? Yang menentukan listrik adalah Michael Faraday. Makanya beliau disebut sebagai bapak listrik. Kalau yang menemukan lampu siapa? Contoh tokoh-tokoh yang sampai di sini ada pertanyaan? Oh ya, yang ekonomi itu berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Adanya penemuan baru, penemuan teknologi baru. Apa pengaruhnya di bidang ekonomi? Dalam bidang jual beli, apa pengaruhnya? Membuat lebih cepat, makanya lebih cepat. Oke, nah, karena kalau dulu kita berbelanja itu harus datang ke toko atau ke pasar. Nah, sekarang bisa membeli secara online. Nah, kita bisa dari rumah, tinggal dibuka gadgetnya, terus dibuka aplikasinya, tinggal memesan. Nah, barang apa yang mau beli, membayarnya pun bisa lewat HP. Nah, ya toh. Nah, nanti kalau sudah dipesan, sudah dibayar, barang diantar ke rumah. Sudah bisa menggunakan barang yang diperlukan. Itu satu contohnya. Pembelian barang lebih mudah. Apalagi mengantarkan barang jadi bagaimana? Lebih cepat. Ya, pendistribusian barang jadi lebih cepat dan lebih mudah. Nah, ya, itu bidang ekonomi. Terus dulu kita belajar notanya, nah, notanya di pembeliannya itu ditulis pakai tangan. Beli mie instan 10, beli minyak 1 liter, gula 1 kilogram. Nah, itu ditulis pakai tangan. Nah, kalau sekarang kita menggunakan mesin, PNS. Nah, pernah belajar ke swalayan? Anak-anak itu memperhatikan ketika membayar di kasir, ya toh. Nah, kita tinggal meletakkan jaraknya di meja kasir, nanti oleh pelayan toko biar kasir. Nah, tinggal di sensor. Nah, sensor nanti harganya sudah tergantung di layar komputer. Minyak instan, ini bungkus, ini minyak 1 liter, gula 1 kilogram. Nah, nanti sudah dihitung secara otomatis berapa total belanjanya. Sudah kita bayar. Nah, setelah dibayar, nanti diterima oleh kasir, terus diberikan nota. Nah, sekarang sudah dikemas sudah berapa? Pulang. Itu yang sudah bilang ekonomi beli. Nah, tadi pembelian lebih mudah, distribusi barang lebih cepat dan lebih mudah. Terus pembayaran menggunakan SIM. Nah, kalau di bidang transportasi, bidang transportasi, gimana?
Malioboro, ya Malioboro, nggak harus jalan kaki, nggak harus naik sepeda, nggak punya sepeda motor, ya ada yang punya mobil, ada juga transportasi umum, ya bis, ya kita bisa ke sana. Nanti lebih cepat sampai. Ya, nah, transportasi. Jadi mempermudah dalam perjalanan bisa lebih cepat sampai di tempat tujuan. Nah, tuh. Nah, kalau transportasi sudah modern itu mempermudah manusia. Itu berarti dampak kok. Menyebabkan polusi. Apa yang bisa menyebabkan polusi? Asap knalpot. Asap knalpot itu bisa menyebabkan polusi. Polusi udara. Selain polusi udara, kadang-kadang suara dari sen kendaraan itu juga membuat berisik. Yang suaranya berisik sekali. Itu menimbulkan polusi. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan? Oh tidak. Kalau tidak kita latihan soal. Silakan anak-anak buka bukunya, mari. Ke-18. Silakan dibuka halaman 18. Makan pelajaran IPS KD 3.2. Silakan titik-titik dibawahi dengan jawaban yang benar. Silakan dikerjakan dari nomor 1 sampai 10. Oh, sudah. Yang belum dikerjakan silakan dikerjakan dulu. Boleh di buku tulis, boleh di LKS. Yang sudah dikerjakan bisa dilengkapi di nomor benar atau belum. Sudah ya, yang 18 dulu. Boleh mencari di depan bacaan halaman 11.
negatif aliran elektronik ini disebut arus listrik elektronik mengalir membantu aktivitas sehari-hari. Membuat kehidupan lebih mudah. Contohnya, manusia tidak pernah lagi repot-repot mencari lampu, minyak, melayani rumah di halaman baru sebagai sudah ada lampu listrik. Membantu manusia lebih menghemat waktu pengguna. Mesin mengalir pakaian membuat manusia tidak perlu menunggu lama untuk menurunkan pakaian yang pilih menggunakan memberikan ruangan untuk air yang membantu merusak ruang panas sehingga itu lebih lelah, lebih nyaman. Jadi listrik asing dari Kalau ada soal yang kurang jelas, listrik telah menjadi bahan pokok masyarakat di zaman ini. Hampir setiap rumah menggunakan listrik digunakan untuk menggunakan kegiatan manusia
dapat menambah definisi atau kata dengan nama. Semua itu karena dari karena menggunakan di untuk orang atau menjadi orang karena lambung musik. Lain itu juga bukan dalam kemudian lampu membantu lalu lintas di jalan raya lampu terpilih juga menggunakan listrik lampu pengetahuan lalu lintasan berfungsi mengatur lalu lintas bagaimana cara Berikan bacaan yang dahulu. Kalau ada soal yang sulit, boleh lintas menyala secara bergantian atau merah kuning dan hijau sesuai dengan fungsinya. Namun lalu lintas diputar oleh pengguna jalan raya. Siap transformasi di jalan raya menjadi lampu lalu itu sama artinya dengan tempat yang tidak baik. Nah, modernisasi misalnya modernisasi di bidang transportasi. Nah, adanya transportasi modern itu membawa dampak yang baik dan baik. Dampak yang tidak baik di bidang lingkungan itu ada misalnya di sekitar kita tanah, udara, air, berwarna itu pun saat kalian ya industri atau pabrik tempatnya pementasan pertunjukan seni pada malam hari tidak dilakukan setelah adanya listrik. Jadi ini merupakan pengaruh penemuan listrik bagi kehidupan manusia dalam aspek titik-titik. Aspek titik sama adanya penunjukan. Kalau itu seni, pendidikan seni itu ada di bidang apa? Apakah ekonomi, apakah pendidikan, apakah bidang budaya, atau bidang apa? Nomor 3, manfaat ditemukannya alat transportasi modern bagi proses distribusi barang pada kegiatan ekonomi adalah titik-titik. Distribusi barang tahu artinya? Mengantarkan barang, distribusi barang atau mengantarkan barang. Nah, itu menjadi bagaimana? Nah, kalau sudah tahu jawabannya, tulis. Lalu lintas
Nomor 6. Modernisasi tidak selamanya membawa dampak positif. Salah satu dampak negatif modernisasi di bidang lingkungan adalah titik-titik. Dampak negatif tadi dampak yang tidak baik. Nah, dampak yang tidak baik dari modernisasi di bidang lingkungan itu apa? Bidang lingkungan itu misalnya di udara, air, tanah, itu bisa menimbulkan apa? Yang sudah selesai bisa diteliti kembali, yang belum selesai diselesaikan. Bila sudah selesai, modernisasi itu nanti saya untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya. Cari di depan, di dalam bacaan. Nah, ada dalam bacaan. Apa itu modernisasi? Dan kepala
Sebaiknya A bergerak lebih, B berpamitan kepada orang tua, C berpamit kepada tetangga. Modernisasi tidak selamanya membawa dampak positif. Salah satu dampak negatif modernisasi di bidang lingkungan adalah titik-titik. Dampak negatif tahu? Dampak yang tidak baik. Dampak yang tidak baik dari modernisasi di bidang lingkungan itu apa? Bidang lingkungan ini misalnya air, tanah, termasuk lingkungan, itu dapat menimbulkan apa? Nomor 10. Salah satu penyebab terjadinya perubahan kehidupan sosial budaya di masyarakat karena adanya kemajuan nilai-nilai. Kemajuan apa? Yang membawa perubahan bagi kehidupan sosial budaya masyarakat. Contohnya, kayak dulu komunikasi menggunakan pentolan, sekarang bisa menggunakan untuk dari adanya kemajuan di bidang dulu transportasi menggunakan kuda, sekarang menggunakan motor. Dulu tidak ada lampu penerangan, menggunakan apa namanya kemudian mencari informasi apapun secara cepat merupakan dampak positif penemuan titik-titik. Mencari informasi, nah misalnya kalau kita belajar di rumah, kita mengalami kesulitan untuk menjawab soal, maka anak-anak akan mencari di Google. Google itu adanya di HP, terus Google itu berarti teknologi bidang bisa mencari di Google kalau ada terhubung dengan apa? HP, ini merupakan teknologi bidang HP ini bisa digunakan kalau ada apa? Yang mencari Google itu tidak hanya di HP, bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan laptop.
membantu ibu membereskan kecelakaan motor Salah satu penyebab terjadinya perubahan kehidupan sosial budaya di masyarakat karena adanya kemajuan titik-titik. sikap baik dengan anggota keluarga adalah Kemajuan itu sudah apa? menghormati. Adanya penemuan baru itu berarti ada kemajuan yang apa? Berikut ini yang merupakan aturan saat makan malam. Sudah? Oke. Kalau sudah diterima lagi sambil hitungannya yang belum selesai. Manfaatnya untuk apa? Meningkatkan anaknya. Benar-benar yang boleh dilakukan posisi badan yang baik saat makan adalah sisi jongkok, B duduk, C berdiri.
Sembilan. Perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju dikenal dengan istilah titik-titik. Itu ada di dalam bacaan. Cari di dalam bacaan. Ya. Yang. Siapa yang belum selesai? Jangan lihat, diselesaikan dulu. Yang sudah selesai nanti
sudah selesai? Nomor 10. Salah satu penyebab terjadinya perubahan kehidupan sosial budaya di masyarakat karena adanya kemajuan titik-titik. Kemajuan apa? Yang membuat kehidupan masyarakat itu berubah dari tradisional menjadi modern. Itu karena ada perubahan atau kemajuan di bidang apa? Tadi adanya penemuan-penemuan baru, penemuan gadget, penemuan alat transportasi, itu berarti adanya kemajuan di bidang apa? Sudah? Semua sudah selesai? Yang belum? Oh, sudah. Sudah, mari kita bahas bersama-sama. Kita cocokkan pengerjaannya dari nomor 1. Nomor 1. Teknologi berkembang begitu pesat. Hal ini membantu pekerjaan manusia menjadi mudah, menjadi lebih mudah, menjadi lebih ringan, boleh. Lebih modern bisa, lebih cepat bisa. Kalau benar nilainya 2. Nomor 2. Salah satu manfaat ditemukannya listrik bagi pelajar adalah, jawabannya apa? Lebih mudah belajar, boleh. Bisa digunakan untuk belajar, bisa. Kan belajar lebih mudah, bisa. Atau bisa belajar di malam hari. Ada jawaban lain? Ada. Nomor 3. Manfaat ditemukannya alat transportasi modern bagi proses distribusi barang pada kegiatan ekonomi adalah distribusi barang menjadi lebih bagaimana? Lebih cepat, boleh. Lebih mudah, boleh. Pengantaran barang menjadi lebih cepat, boleh. Nomor 4. Pementasan pertunjukan seni pada malam hari mudah dilakukan setelah adanya listrik. Hal ini merupakan pengaruh penemuan listrik bagi kehidupan manusia dalam aspek seni, itu berarti aspek budaya. Oke, betul. Budaya atau kebudayaan, boleh. Nomor 5. Ilmuwan penemu listrik yang dijuluki Bapak Listrik Dunia adalah Michael Faraday. Oke, itu ada di dalam bacaan. Mau
Modernisasi tidak selamanya membawa dampak positif. Salah satu dampak negatif modernisasi di bidang lingkungan adalah dampak negatifnya, dampak tidak baik dari modernisasi. Membuatkan udara menjadi polusi. Membuat udara menjadi berpolusi, bisa. Dampak negatif modernisasi di bidang lingkungan adalah menimbulkan polusi. Polusi itu bisa polusi udara, bisa polusi air, ya loh. Menimbulkan polusi boleh, atau merusak lingkungan juga bisa. Nomor 7, kemudian mencari informasi. Kemudian mencari informasi apapun secara cepat merupakan dampak positif penemuan industri alat komunikasi. Contohnya ini gadget. Penemuan komunikasi gitu. Nah, satu nilainya kan. Penemuan alat komunikasi atau teknologi komunikasi boleh. Penemuan internet juga bisa. Tadi saya mengatakan Google. Google itu bisa digunakan kalau terhubung dengan internet. 8. Sebelum ditemukan setrika listrik, pemanas setrika menggunakan arang. Perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju dikenal dengan istilah modernisasi. Kalau hanya modern saja, satu nilainya modernisasi. Salah satu penyebab terjadinya perubahan kehidupan sosial budaya di masyarakat karena adanya kemajuan teknologi. Betul, kemajuan teknologi. Silakan dihitung nilainya. Satu nomor nilainya 2. Seperti biasa, dijumlah terus dibagi 2. Ya. Saya panggil nilainya, silakan disebutkan. Nah,
Nomor 1, Mugi. 9. Dapat? Ingat mana ya? Kiki? 8,5. Nah, Dimas? 9. Pilar? 9. Jar? 9,5. Inka? Tidak masuk. Kiano? 6,5. 6,5. Rahma? 6. 6. Dan Jaki? 7. 7. Oke. Oke. Baik. Yang IPS sudah selesai, maka untuk yang selanjutnya adalah SDPP. SDPP. SDPP ya. SDPP kita akan belajar tentang nada, interval nada. Nah, kita istirahat dulu, oke? Nanti setelah istirahat akan kita lanjutkan lagi pelajarannya, ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.